Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Divi Andrana Indonesia. Hari ini kita akan belajar matematika tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Ya. Nah, setelah pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan dan desimal. Lanjut ke materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang pertama, jika penyebutnya sama, itu langsung dijumlahkan atau dikurangkan. Kedua, jika penyebutnya berbeda, wajib samakan penyebut terlebih dahulu dengan menghitung KPK-nya. Ya. Lalu jika pecahan campuran, ubah dulu pecahan campuran tersebut ke pecahan biasa, kemudian samakan penyebutnya dengan menghitung KPK. Nah, perhatikan masalah berikut. Nina membeli 1/4 kg buah jeruk, tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, dia membeli lagi 3/4 kg buah jeruk. Berapa kilogram berat jeruk keseluruhan? Nah, di situ bisa dilihat kalimatnya itu membeli lagi, berarti dijumlah. Nah, jawab. Pada contoh tersebut bisa kita buat bentuk matematikanya 1/4 ditambah 3/4. Nah, karena ini penyebutnya sama, maka tidak perlu diubah atau disamakan penyebutnya karena sudah sama, yaitu 4. Jadi kita tinggal jumlahkan saja yang pembilangnya 1 ditambah 3 sama dengan 4/4. 4/4 itu sama dengan 1. Jadi berat buah jeruk yang dibeli oleh Nina seluruhnya adalah 1 kilogram. Nah, contoh kedua, karena sedang mendapatkan nilai bagus di sekolah, Asad membawa sebuah kue dan ingin berbagi kue yang ia miliki kepada Heri dan Sugeng. Heri diberi 1/4 bagian, sedangkan Sugeng mendapatkan 2/5 bagian. Berapa bagian yang masih dimiliki oleh Asad setelah diberikan kepada kedua temannya tersebut? Nah, bisa diperhatikan ya soalnya. Asad membawa sebuah kue, berarti 1 kue, ya. Dan Asad berbagi kuenya tersebut kepada Heri dan Sugeng. Heri 1/4 dan Sugeng 2/5. Jadi bentuk matematikanya seperti ini. Sisa kue yang masih dimiliki Asad sama dengan 1 kue utuh dikurangi 1/4 untuk Heri dan 2/5 untuk Sugeng. Nah, bentuk matematikanya nih bisa dilihat yang ini. Nah, 1 dikurangi dalam kurung 1/4 ditambah 2/5 sama dengan 1 dikurangi. Nah, kita bisa lihat nih penyebutnya masih beda 4 dan 5. Nah, kita cari KPK-nya. 4 dan 5 itu ternyata KPK-nya 20. Nah, di sini 20 ya. 20 ini dibagi 4 sama dengan 5. Nah, jadi 1 dikali 5. Yang 20 yang satunya 20 dibagi 5 4, 4 dikali 2 atau 2 dikali 4. Nah, kita operasikan 1 dikurangi 5/20 ditambah 8/20 sama dengan 1 dikurangi 5 ditambah 8/20. Nah, udah sama kan penyebutnya. Jadi tinggal 1 dikurangi 5 tambah 8, 13/20 sama dengan 1 kali 20 ini di bawah. Ya, 1 dikali 20. Bentar. 1 dikali 20 dikurangi 13/20. Jadi 20 dikurangi 13
itu 7/20. Jadi sisa kue yang masih dimiliki Asad adalah 7/20 bagian. Paham ya? Bentuk umum. Bentuk umum yang pertama, jika penyebutnya sama, A per C plus minus B per C sama dengan A plus minus B per C. Jadi maksudnya plus minus itu berlaku untuk yang penjumlahan berlaku juga untuk yang pengurangan. Maksud dari plus minus di situ ya. Oke, selanjutnya jika penyebutnya berbeda, kita samakan dulu. Dengan mencari KPK, atau bisa saja kita kali silang. Nih, misalnya 1/2 ditambah 2/5. Nah, kita kalikan biar penyebutnya sama. 2 kali 5 10. Nah, 10. Nah, di sini kita kali silang. 1 dikali 5 ditambah 2 dikali 2 4. Itu 9/10. Nah, bisa dengan cara ini, bisa dengan cara yang kedua nih, tambah 2/5. Nah, tetap ya, cari KPK 2 dan 5 pasti 10 ya. 10 ini dibagi 2. 10 bagi 2 5. 5 dikali 1 yang atas berarti 5. Ditambah 10 dibagi 5 2. 2 dikali 2 4. Sama saja ya. Tuh 9/10. Oke. Selanjutnya, nah, jika pecahan campuran, nah, M A per C plus minus N B per C sama dengan M plus minus N kali A plus minus B per C. Nah, jadi kita ubah dulu ininya, pecahannya jadi pecahan biasa. Misalnya 2 1/2 ditambah 3 2/3. Kita pakai cara yang ini dulu ya. Nih, 2 tambah 3 nih, berarti 2 ditambah 3. Terus itu kan penyebutnya belum sama nih, masih 2 sama 3. Jadi kita tulis lagi 1/2 ditambah 2/3. Nih, 2 tambah 3 5. Nah, penyebutnya disamakan. KPK dari 2 dan 3 yaitu 6. 6 bagi 2 ini, 6 bagi 2 ini, 6 bagi 2 3. 3 kali 1 3 ditambah 6 bagi 3 2 kali 2 4. Berarti 5. 3 tambah 4 7.
per 6. Ini hasilnya kalau pakai cara yang ketiga ini. Nah, apabila pakai cara lain nih, misalnya 21 per 2 ditambah 32 per 3 sama dengan ini 2 kali 2 4 tambah 1 5. Penyebutnya 2 berarti 5 per 2 ditambah 3 kali 3 9 ditambah 2 11 per 3. Nah, penyebutnya belum sama, kita samakan. KPK dari 2 dan 3 6. 6 bagi 2 3. 3 kali 5 15. Kalau di bawah dibagi, ke atasnya dikali gitu ya. Tambah 6 bagi 3 2 kali 11 22 sama dengan berapa tuh? 37 per 6 sama saja dengan, kalau di pecahan campurannya 6. Nah, 6 kali berapa yang mendekati 37? 6 kali 4 24, masih jauh. 6 kali 5 35 ya. 6 kali 5 30. 6 kali 6 36. Oh, berarti 6. Nah, 6 kali 6 36, mau jadi 37 tambah 1. Ini ya. Seperti itu. Paham ya? Lanjut. Nah, contoh penyebut sama penjumlahan. Gampang ya, ini tinggal dijumlahkan atau dikurangkan bagian pembilangnya. Misalnya, Ibu Andri membeli terigu untuk membuat kue acara arisan nanti sore seberat 3 kg. Ternyata setelah sampai di rumah, terigu untuk membuat kue itu kurang. Jadi ibu menyuruh Andri membeli terigu lagi sebanyak 4 per 5. 3. Berapakah total berat terigu yang dibeli Ibu Andri? Berarti 3 ditambah 4 per 5. Caranya sama dengan 3 tambah 4 per 5. Dari mana? Dari sini. Kan ini masih 3 ya. Nah, di sini 3 kali 5 15. Penyebutnya tetap yang ini 5 ditambah 4 per 5. 15 tambah 4 19 per 5. Jadi total berat terigu yang dibeli Ibu Andri adalah 19 per 5 kg. Pengurangan sekarang. Nah, Sania membeli minyak goreng 15 per 4 liter. Di tengah jalan minyak goreng itu tumpah sebanyak 2 per 3 liter. Berapakah sisa minyak goreng Sania sekarang? Nah, kalian bisa lihat ya di sini. Tadinya minyak gorengnya segini 15 per 4, ternyata tumpah, berarti kan berkurang. Jadi bentuk matematikanya itu pengurangan. Jadi 15 per 4 dikurangi 2 per 3. Nah, penyebutnya belum sama. Jadi kita samakan dulu, mencari KPK 4 dan 3. Nah, KPK 4 dan 3 ternyata 12. Jadi 12, nih 12 ini, atau enggak dikali silang nih, 15 kali 3 ya, ini bentar nih, terus kali silang ini 4 kali 2, tandanya jangan lupa kan tadi kurang ya. Jadi 15 kali 3 45 per 12 dikurangi 8 per 12, hasilnya 37 per 12. Jadi sisa minyak goreng Sania sebanyak 37 per 12 liter.
Nah, ini juga gampang ya, tinggal dikurangi 5 dikurangi 1, 4. Penyebutnya 4, berarti 4/4 sama dengan 1. Ini juga sama, tinggal 26 dikurangi 12, 14. 14 dikurangi 2, 12. 12/13, jangan lupa penyebutnya. Tuh. Ini juga gampang ya. 15 dikurangi 16. Nah, kenapa negatif? Karena angka 15 itu lebih kecil dari 16. Sedangkan di angka 16 itu ada tanda kurang, jadi negatif hasilnya. Masih ingat ya bilangan bulat nih operasi campurannya. Karena ini penyebutnya sudah sama nih, 9 semua. Tinggal kita operasikan. 5 ditambah 2, 3 dikurangi 4, negatif. 5 tambah 2, 7 dikurangi 4, 3. 3/9 disederhanakan, cari FPB dari 3 dan 9. Sama-sama dibagi 3. Sama-sama dibagi 3. Penyebut dibagi 3, pembilang dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Jadi hasilnya 1/3. Nomor 2. 8/3 dikurangi 14/3 ditambah 5/3. Penyebutnya juga sudah sama. Jadi tinggal kita operasikan. 8 dikurangi 14, negatif 6. Negatif 6 ditambah 5. Karena yang angka paling besarnya negatif, jadi hasilnya akan negatif. Tinggal kita operasikan. 6 dikurangi 5, 1. Penyebutnya jangan lupa 3. Jadi negatif 1/3. Nah, ini penyebutnya berbeda. Ibu sini memilih 2 ekor ayam, 1 ekor beratnya 1/4 kg dan 1 ekor lainnya beratnya 2/4/5 kg. Berapa kilogram berat kedua ekor ayam tersebut? Nah, berarti dijumlahkan ya. Nah, bisa dilihat 1/4 tambah 2 4/5 itu sama saja 1 dikali 4. 1 dikali 4, 4 ditambah 1, 5. Kemudian 2 dikali 5, 10 ditambah 4, 14. Penyebutnya belum sama, kita samakan terlebih dahulu dengan cara cari KPK-nya. KPK 4 dan 5 adalah 20. Jadi bisa kali silang nih. 5 kali 5 ditambah 4 kali 14 atau 14 kali 4. Jadi hasilnya 25/20 ditambah 56/20. Jadi 25 tambah 56 itu 82/20. Bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2, mendapatkan hasil 41/10. Maka berat kedua ekor ayam adalah 82/20 kg atau 41/10 kg. Ini contohnya yang lain. Bisa dilihat ya. Ini pokoknya cari KPK 5 dan 2 yaitu 10 ya. KPK 5 dan 2. Jadi 10 dibagi 5 itu 2, 2 dikali 2 4, 10 dibagi 2 5, dikali 3 15, 4 ditambah 15 itu 19. Jangan lupa penyebutnya per 10. Ini juga bisa jadikan pecahan campuran. Jadi 10. Nah, 10 kali berapa yang mendekati 19? Berarti 10 kali 1, karena kalau 10 kali 2 kelebihan. 10 kali 1 10, biar jadi 19. 10 tambah 9. Nah, ini pecahan campurannya ya. Selanjutnya ini pengurangan.
Pak Gali membeli beras seberat 83 per 10 kg. Kemudian ia memberi beras tersebut kepada tetangganya sebanyak 51 per 2 kg. Berapa sisa beras yang dimiliki Pak Gali? Nah, karena Pak Gali memberi berasnya kepada tetangganya, maka operasinya itu pengurangan. Jadi bentuk matematikanya seperti ini ya, 83 per 10 dikurangi 51 per 2. Kita ubah dulu ini pecahan campurannya ke pecahan biasa ya. Menghasilkan ini. Nah, penyebutnya belum sama, kita samakan, ternyata 10. Biasa 10 bagi 10 1 kali 3 83 di sini. 10 kali 2 5 kali 11 55. Jadi 83 kurangi 55 itu 28 per 10. Bisa dibagi, cari FPB dari 28 dan 10 itu ternyata 2. Nah, 28 bagi 2 14 dan 10 bagi 2 itu 5. Yang pecahan campurannya 5 kali berapa yang mendekati 14, berarti 5 kali 2 tambah 4. Nah, ini pecahan campurannya. Jadi sisa beras yang dimiliki Pak Gali adalah 24 per 5. Tuh ya, ini contoh-contohnya bisa dilihat. Mau coba yang mana nih? Ini ya, nih nomor 4. KPK dari belum, ini masih ada nih, ada pecahan campurannya, kita ubah ke pecahan biasa. Nah, ini kita tulis ulang di sini, 70 per 30 tambah 3 per 20, 4 dikali 4 16 ditambah 1 17. Nah, ini 17 per 4. Nah, masih beda nih penyebutnya. Jadi cari KPK-nya 30, 20 dan 4, ternyata 120. Nah, 120 dibagi 3, jadi 120 bagi 30, ini 30 ini itu 4, jadi 7 kali 4 28. 120 bagi 26, 6 dikali 3 18. 120 dibagi 4 30 kali 17 510. Nah, kita sudah sama nih penyebutnya, kita operasikan 28 tambah 18 dikurangi 510, hasilnya 464 per 120. Bentuk sederhananya 58 per 15. Paham ya? Nah, ini penjumlahan dan pengurangan desimal. Desimal itu yang 0, 3,125, yang ada koma-komanya ya, desimal tuh. Nah, ingat, penjumlahan dan pengurangan pada desimal, tanda komanya harus sejajar. Nah, akan tetapi pengoperasiannya sama seperti penjumlahan dan pengurangan pada umum. Nah, contoh 3,25 ditambah 2,4. Nih, harus sejajar seperti ini. Kita tinggal operasikan seperti biasa. 5 turun. Ya. Ini tuh sama aja. 2,4 itu sama saja dengan 2,40. Nah, tinggal turun nih, 5 ditambah 0, 5. 2 ditambah 4, 6. 3 ditambah 2, 5. Jadi 3,25 ditambah 2,40, hasilnya 5,65. Dibacanya bukan 5,65 tetapi 5,65 ya. Nah, ini lagi 3,375 ditambah 4,21.
Ini tinggal turun aja, atau enggak ini sama. Nah, ini sama aja dengan 4,210. 5, 7 tambah 1, 8, 3 tambah 2, 5, 3 tambah 4, 7. Paham ya? Nih, sekarang pengurangannya. Pengurangan dari 52 dikurangi 52,31 dikurangi 41,2. Nah, cara penghitungan seperti ini. Turun 1, 3 dikurangi 2, 1. Jangan lupa koma, 2 dikurangi 1, 1, 5 kurangi 4, 4. Jadi hasilnya 11,11. Nah, contoh selanjutnya nih. 2,5 ditambah 3,4 dikurangi 1,2. Kita operasikan dulu nih yang ini. Yang pertama 2,5 ditambah 3,4. Nah, harus sejajar, ingat. 5 tambah 4 9, 2 tambah 3 5. Kurangi 1,2, sejajar lagi komanya nih. 9 dikurangi 2 7, 5 dikurangi 1 4 ya. Nah, Ibu kasih contoh pengurangan desimal nih. Misalnya 32,4 dikurangi 2, ini sejajar, koma 37. Nah, ini sama saja. Di sini 32,40. Kita nih tinggal operasikan. 0 dikurangi 7 tidak bisa, pinjam ke 4. Jadinya pinjam ke 4 1, jadi 10 dikurangi 7 3. Tadi yang 4 ini udah dipinjam ke sini ke 0 1, jadi sisa 3. 3 dikurangi 3 0. Kok gini 0 ya? 0. Nah, koma. Tek. 2 dikurangi 2 0. 3 turun. Jadi hasilnya ini. Paham ya? Pembelajaran hari ini selesai. Ibu harap kalian mengerti, bisa diulang-ulang videonya ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.